yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saat teduh bersama penyuluh menyapa Bapak Ibu saudara-saudariku pada hari ini. Hari ini Sabtu 12 Agustus 2023, kembali renungan harian sebelum kita beristirahat datang ke hadapan Bapak Ibu saudara-saudariku. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada malam hari ini, di mana Tuhan menyertai kami, memelihara, melindungi sampai pada hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan kepada kami. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semuanya yang mendengarkan, dan kami buka hati kami sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan, kami bisa memahami, mengerti, dan kami menangkap dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita renungan kita pada malam hari ini adalah sportif. Wah, kata ini sangat dekat dengan kita. Apalagi di bulan Agustus ini adalah bulan kemenangan bangsa Indonesia, merdeka dari penjajah. Seluruh masyarakat Indonesia tentu menantikan di bulan Agustus ini. Tidak hanya di bulan Agustus, bahkan sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya sudah membentuk panitia untuk merayakan, bisa bentuk perlombaan, bisa pertandingan baik secara individu maupun kelompok, semua dilakukan untuk merayakan HUT RI khususnya pada bulan ini. Nah, hari ini tema kita tentang sportif dari 2 Timotius 2 ayat 5. 2 Timotius 2 ayat 5 yang berkata demikian: seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saya baca sekali lagi. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sportif memiliki arti bersifat ksatria dan jujur. Nah, hal ini tadi yang sudah kita baca Paulus dalam suratnya di Timotius, supaya kita tetap menjunjung sportivitas, keadilan dan kejujuran sesuai dengan peraturan dalam berlomba. Seorang olahragawan hanya dapat menang apabila bertanding sesuai dengan peraturan-peraturan olahraga. Itulah yang tadi kita baca dari 2 Timotius 2 ayat ke-5. Menang dengan cara curang bukanlah karakter yang dimiliki oleh seorang olahragawan. Menang dengan cara curang bukanlah yang dimiliki oleh olahragawan sejati. Dalam renungannya Our Daily Bread oleh Leslie Ko menceritakan seorang pelari asal Singapura yang bernama Ashley Liu. Saat perlombaan, Ashley Liu menyadari bahwa ia telah berlari paling depan dalam perlombaan maraton di pesta olahraga Asia Tenggara. Ia langsung tahu ada yang salah. Ia melihat bahwa pelari yang lain yang tadinya memimpin perlombaan telah berbelok ke jalan yang salah, dan sekarang mereka tertinggal di belakangnya. Ketika Ashley menyadari hal ini, dia bisa saja memanfaatkan kesempatan atau kesalahan tersebut sehingga dia bisa menang. Tetapi apa yang dia lakukan? Semangat sportivitas yang dipegangnya mengajarkan bahwa cara ini tidak akan menjadikannya menjadi seorang olahragawan atau pemenang sejati. Ia menang karena ia berlari lebih cepat, bukan karena curang. Bukan karena pelari yang lain sedang salah jalan. Karena keyakinan itulah Ashley memperlambat larinya agar mereka dapat menyusul. Pada akhirnya Ashley kalah dalam perlombaan itu dan tidak memperoleh medali.
Tetapi apa yang terjadi? Ia mendapat penghormatan dari warga bangsanya, sebangsanya, serta penghargaan internasional atas sikapnya yang sportif. Sikap yang jujur menjadikannya terkenal dan disanjung bangsanya, bahkan internasional. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus di dalam suratnya dalam Timotius yang kita baca bahwa mahkota yang kita terima karena kita menaati dan berjalan sesuai dengan arahan dan perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, 7 dan 8, Paulus berkata demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil yang pada akhirnya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Memang untuk kita mencapai garis finish ada proses yang kita hadapi, ada latihan-latihan yang harus kita lalui. Dalam menjalani itu semua ada banyak saksi atas perbuatan kita, atas iman kita di hadapannya. Dalam Ibrani 12 ayat 1 berkata bahwa karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita semua sedang dalam perlombaan iman kita. Yang menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini, yang menjadi renungan kita, maukah kita mengikuti aturan? Maukah kita sportif? Maukah kita jujur? Dan maukah kita melakukan semuanya itu dengan mata tertuju kepada Yesus Kristus? Di dalam Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita. Kita memperoleh mahkota kebenaran, mahkota kehidupan ketika kita menjalani hidup kita dengan jujur, dengan sportif, dan dengan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mari kita manfaatkan di bulan Agustus ini, kita terlibat di dalam masyarakat, mungkin ada perlombaan baik dalam gereja atau ada pertandingan-pertandingan di kelurahan atau organisasi di dalam pekerjaan kita. Mari kita terus merenungkan kemerdekaan itu yang Tuhan kasih dalam diri kita, dan kita mau belajar sportif, baik dalam iman kita, baik di dalam pertandingan perlombaan yang akan kita ikuti selama bulan Agustus ini dalam merayakan HUT RI yang ke-78. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini, kiranya firman-Mu dapat menolong kami, mengingatkan kami bahwa jalan-jalan mula itulah yang terbaik. Dan ketika kami hidup jujur di hadapan Tuhan, hidup sportif seperti tema firman Tuhan hari ini, kami melakukan perlombaan iman kami dengan baik, dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ada berkat-berkat yang tersedia bagi kami, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran yang Engkau janjikan, dan itulah yang akan kami terima. Tuhan, ajar kami untuk kami melakukan semuanya dengan mata tertuju ke hadapan Engkau dalam memikul apa yang kami hadapi pada saat ini dalam perlombaan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar malam hari ini anak-anakmu bisa beristirahat, menyerahkan jiwa roh tubuhnya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kami. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom.